Orang pandai korupsi itu karena ilmunya tidak manfaat. Kalau manfaat, ia tidak akan melanggar aturan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati ikhwanihi jamil anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله عارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وآل سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة khususan jamaah majlis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi nikmatil iman wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa hadir berkumpul di Masjidul Iman bersama-sama melaksanakan perintah Allah, ibadah mahdhah, salat fardu subuh, serta ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunnah yang mengiringinya, dan kegiatan rutin pengajian subuh atau kuliah subuh pagi ini, yaitu kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan niat dan maksud kita bersama ini diiringi rahmat, ridho dan barokah dari Allah. Amin. Allahumma. Seperti biasanya sebelum ngaji, mari kita tabarruk mengharap limpahan berkah atau barokah dari Allah dengan barokah doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu na al-laili wa adara wan nahar waj'alhu lana ya Rabbal Alamin. Allahumma waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adara wan nahar waj'alhu ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adara waj'alhu lana ya
Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang sampai nomor kajian 85 bagian kedua atau bagian B. Karena di dalam pasal atau nomor kajian 85 ini ada 2 kalam hikmah. Untuk menyambungkan suatu materi, maka saya baca kembali yang 85 bagian A atau bagian pertama yang sudah dikirim ke YouTube, saya melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif, berkata pengarang kitab Al-Hikam atau penyusun kitab Al-Hikam, mata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka kohrohu fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaika. Apabila Allah memberikan karunia kepadamu, yang dimaksud kepadamu ini adalah kepada kita semuanya, hambanya, orang yang sedang meniti jalan menuju ridhonya Allah. Apabila Allah memberikan karunia berupa apa saja pemberian Allah kepadamu, hai manusia, itu berarti ia, yaitu Allah, menunjukkan kepadamu kebaikannya. Jadi kalau kita ini hidup merasa mendapatkan karunia dari Allah, satu kenikmatan, rahmat Allah macam-macam, itu tandanya Allah menunjukkan kebaikannya Allah kepadamu. Kemudian wa mata mana'aka asyadaka kohrohu, dan apabila mencegah pemberiannya atasmu, artinya Allah tidak memberi apa yang kamu inginkan, itu berarti ia Allah menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Fahuwa fi kulli zalika, maka dalam keadaan yang demikian itu, dalam proses merasakan suasana batin seperti itu, Allah punya maksud ingin memperkenalkan diri kepadamu. Ini tujuan ngaji kitab Hikam itu, menjemput makrifat kepada Allah. Sebab tujuan beragama yang paling pokok pertama itu adalah mengenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Pokok pangkal beragama, dalam tanda petik beragama Islam yang kita ikuti ini, itu ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang sudah lama ngaku Islam tidak kenal Allah, ini gagal paham. Makanya diajari dalam kitab Al-Hikam cara mengenal Allah. Terus di Hikam dikatakan bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaika wa muqabbilun biwujudil fi alaika, dan menghadapkan kepadamu dengan kelembutan karunia-Nya kepadamu. Begitu lembutnya caranya Allah memberi atau menolak keinginan. Makanya saya pernah ngomong, di dalam Asmaul Husna itu ada 99 asma Allah. Ada asma Allah yang berbunyi Latifun. Kalau dalam zikir dipakai nida, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Artinya wahai zat, wahai Tuhan yang melembut.
ilmunya Allah, kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah itu sangat lembut, sulit untuk dipahami kecuali orang yang telah diberikan cahaya di hatinya. Berulang-ulang saya ingatkan, cahaya Allah, nurullah itu masuk ke dalam hati manusia, dibedakan ada 3 tingkatan. Dulu sudah pertama namanya nur hidayah, cahaya petunjuk. Ada orang itu tahu benar tapi tidak mampu melakukan kebenaran. Ngerti melok ngaji ku apik tapi gak melok. Ia belum mendapatkan nur hidayah. Tahu fadilahnya sedekah itu besar, tapi ia ya tetap medit. Karena ia belum dikirimi kekuatan oleh Allah, yaitu nur hidayah. Yang kedua, nur inayah, cahaya kekuatan untuk bisa menghindari dosa, menghindari salah. Sudah tahu salah, sudah berusaha untuk menghindari kesalahan, tapi ya tetap salah terus. Ini karena ia belum mendapatkan cahaya kekuatan untuk menangkal, menolak, yaitu salah atau dosa. Lah yang ketiga ini isinya hikam-hikam. Nur kifayah, cahaya Allah yang masuk ke hati manusia, yang bisa menjadi kekuatan untuk menyambungkan hati kepada pemiliknya. Pertanyaan, siapa yang memilih hati itu? Siapa? Sampai nanti kepir ada doa minta supaya hati kita itu tetap tenang, tidak goncang. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Berarti hati itu miliknya Allah. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Nah, yang bisa menyambungkan hati kepada Allah itu kekuatan cahaya Allah. Makanya disebut nurullah, nurul qalbu. Cahaya Allah menjadi cahaya hati. Ngaji loh, iso ayem, tenang, mendengarkan dengan seksama. Itu karena hati kita itu padam. Tapi kalau hati kita gelap, mendengarkan ngaji itu rasanya bosan. Kira-kira ada? Kira-kira ada? Orang mana? Kawan ini ngomong. Ya orang yang hidup di dunia gitu aja. Jadi 3. Jadi pertama, diberi atau ditolak itu caranya Allah mengenalkan diri. Bahasa yang agak ekstrim, Allah itu tidak bisa diintervensi. Allah itu tidak bisa diatur, tapi Allah itu mengatur. Niki tauhid ngeten niki. Jangan sekali-kali Allah diatur. Ini kesalahan besar. Jangan sekali-kali komplain dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini masalah besar. Makanya saya pernah ngomong selama ini di pasal yang awal. Sumber masalah hidup di dunia terasa hidup itu menderita karena kehendaknya Allah dicampuri. Berkali-kali saya ngomongin itu. Urusan Gusti Allah dicampuri ini sumber masalah hidup. Napa Ustaz? Banyak. Uraiannya urusan Allah, domainnya Tuhan, kita ikut-ikutan nyampuri itu banyak. Contohnya rezeki. Paling gampang rezeki. Rezeki itu urusannya Allah. Jangan dicampuri.
Karena itu kalau ada orang kok hatinya itu terasa gamang, khawatir, gak duwe rezeki, atau gak merasakan pembagian rezeki dari Allah, ini imannya bermasalah ini. Engko aku kene wis pensiun, anakku ki meneh kebutuhan hidupe teko ndi? Enten ngerti niki? Terus sing jawab kok sing wedok-wedok. Padahal sing pensiun sing lanang ya. Ada enggak? Ya apa anakku sik cilik-cilik, aku wis gak kerja. Ada perasaan ngoten iki? Lah perasaan itu wilayah rasa. Hikam ini mengembangkan rasa dengan sentuhan rasio. Ada ngene lah ya Pak, sampai niki engko nek wis gak kerja, terus arek-arek iki ya apa nasibe. Enten ngoten? Sing masuk arek-arek wis apa? Ana. Iki nyampuri urusan Gusti Allah niki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan apapun makhluk Allah yang hidup berjalan di atas bumi ini, rizkinya sudah dijatah oleh Allah. Yang bilang ini siapa? Yang mengatakan ini siapa? Di mana Allah mengatakannya? Al-Qur'an. Makanya panjenengan saya ajak membaca doa senandung Al-Qur'an itu sentuhan rasa. Saya itu kalau mau ngaji hikam nggak sama, ya. Di sini Rukun Harapan Nurul Iman ini yaitu doa senandung Al-Qur'an. Di masjid lain ada yang yaitu Nazom Burda. Sing ngene ngeten lho. Maulaya sholli wa sallim iman abad. Ada lagi ndak? Di masjid lain enggak itu. Kenapa kok harus ada ini? Ini namanya sentuhan rasa. Nah, nazom, sholawat itu bisa menyentuh hati. Nah, ilmu ini nanti masuk ke dalam hati. Disiapkan dulu. Sekarang yaitu lanjutannya bagian kedua. Wa qala muallif Syekh Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, innama yu'limukal man uli adami fahmika anillahi fihi. Innama yu'limukal man li adami fahmika anillahi fihi. Sesungguhnya yang menjadikan pedihnya, sakitnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak memahami hikmah di balik penolakan Allah. Nah niki jenenge ngaji beningno ati. Di dalam pandangan mata, mata itu kan ada dua ya, ada mata zahir, ada mata hikam. Ini menerobos mata batin. Nek zahir itu namanya basor, kalau batin itu basiroh. Nah, hikam mengatakan sesungguhnya yang membuat hatimu menjadi sedih terhadap penolakan keinginanmu, doamu gak diterima oleh Allah, perasaan lu ya, karena engkau tidak memahami hikmah di balik penolakan. Jadi begini, ingat urutannya manusia ini namanya stratifikasi. Pertama orang nggak ngerti, nggak tahu, bahasa ekstrimnya bodoh. Belajar terus sampai mengerti, alim,
berilmu. Ikut ngaji terus ikut ngaji. Ini meningkat lagi. Kalau sudah berilmu, berpengetahuan, yaitu menjadi manusia yang paham tentang pengetahuan yang dimiliki. Tidak setiap orang merasa berpengetahuan, paham pengetahuan yang dikuasai. Banyak orang pinter tapi kebelinger. Di sini karena ilmunya berputar-putar pada logika, pada akal saja. Belum masuk ke dalam wilayah Makanya kita pernah mendengar kalau berdoa kan bunyinya begini. Kalau misalnya pribadi ya, mufrad itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Misalnya ngoten, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Pertanyaannya kan begitu. Bagaimana dan apa pengertian ilmu manfaat itu? Lalu penjelasan yang pernah kita dengar, ilmu yang berdaya guna, ilmu yang langsung bisa digunakan. Lulus sekolah, lulus kuliah langsung isok kerja, lalu disimpulkan ilmu nyaman. Itu betul, tapi tidak sampai ke tujuan. Namanya ilmu nafi, ilmu yang membuat hatinya yang merasa dititipi oleh Allah itu khosyatillah, ada rasa ketakutan dengan Allah. Orang pandai korupsi itu karena ilmunya tidak manfaat. Kalau manfaat, ia tidak akan melanggar aturan Allah. Sekarang kalau ditanya, kan ada eman wong iku pointer tapi nyolong. Nyolong apa? Nyolong apa? Ya rata-rata orang koruptor, korupsi itu orang pinter-pinter, sing bodoh malah gak iso. Gak iso carane. Makanya kehormatan itu tidak menempel pada orang yang pandai, tapi menempel pada orang yang beradab. Saya kok kepingin mereview, saya pernah bilang di dunia itu ada empat anggapan manusia tentang kemuliaan hidup. Namanya anggapan, bisa benar, bisa apa empat itu. Insya Allah jamaah Nurul Iman pasti semuanya bisa merasakan. Ada manusia itu punya anggapan hidup itu mulia kalau jadi orang kaya. Ada? Ada? Umum orang mengatakan wong sugih ku mulya. Makane kabeh menungso njaluk. Kalau ngomong iki salah ta bener? Lho kok bener ya? Makanya wong gak ngaji ku kewetok bingunge ku ketok. Nomor dua, ada anggapan bahwa orang itu merasa mulia kalau punya kedudukan yang tinggi di lingkaran atau sosialnya. Duit pangkat, bergengsi. Wah, niku merasa mulia, makanya sampai rebutan kepingin dadi. Betul? Di Lungkas iki ana pilihan lurah niki. Lurah Indonesia. Nggih napa nggih? Wah, saiki wis model-model golek pasangan semacam-macam sebar-barno mawon mboten apa memang hidup bernegara ngeten niki. Sing penting caranya tidak salah. Ada orang punya anggapan bahwa kalau ia ini punya jabatan maka ia mulia. Lalu pamer jabatan di tengah-tengah lingkungannya. Dalam institusi tertentu jabatan punya gengsi. Padahal ngaji hikam gengsi itu nafsu. Makanya ono dadi uang iku sak madya wae. Masuk jabatane gede ya padha-padha wae. Ngoten enggak?
Gak usah merasa sok paling hikam iki. Nek bahasae masyarakat grassroots ini, walah duwe jabatan ngene mekedel. Apa mekedel? Napa mekedel? Sampe tolek nggone kamus bahasa Indonesia ngono, mekedel adalah apa no? Nomor 3, ada orang itu merasa mulia karena telah nasab, membanggakan keturunan. Ada? Ada? Kamu itu apa? Keturunan apa? Kalau saya ini darah biru, kamu darah? Kalimat darah ini gimana harus akhirnya sulit sosialisasi, selalu memproteksi diri. Gumbul wis angel. Jadi kiai kayak kula ngeten iki mawon, mari ngaji kok ana sing memprotek diri, langsung diajak salaman jamaahnya ndak mau. Sorry coh. Apa sorry coh itu? Tapi saya tambarno ae. Sampeyan mboten ora model wong salaman iku di masjid. Saya kan ngajar kitab kamu di 7 masjid. Macam-macam kalau Rumah Harapan ini menurut saya itu ya standar gitu aja lah. Oh, wau dalu kula ngaji ku masyaallah, tangan kula diambung jamaah iku sampai diwala-wali ping 3. Sret. Terus kula ngene, iki kok nanggep martabat. Jadi ternyata wong seneng itu bisa berlebih-lebih, betul? Mencium tangannya kiai kalau sekali kurang walak-walik, oke gak dicokot. Nah, ngoten niku nek kula dadi ustaz tambarno. Soalnya saya pernah mengalami penderitaan ya, gara-gara saya memahami agama terlalu tekstual. Gak boleh itu. Itu musyrik itu. Wah, musyrik itu duduk wilayah tangan. Oh, musyrik itu udah jeruk ini. Nah, saya pernah sholat id jadi khotib dan imam di Surabaya Tengah sana. Jamaahnya 1000 lebih. Kemarin jaluk salaman sampai kiai ini. Masya Allah. Kula wis diparingi petunjuk kali tadi. Yai jenengan makin berdiri pegang yaitu mimbar. Soalnya nanti orang mesti Masya Allah mau nyeri suwalam kabeh diingi sholawatan itu. Terus jangan ditahan ya. Nek ditahan nanti mesti jadi masalah. Tak mewarna. Pertama tak tahan. Nah karena tangan saya itu kan tidak terlalu besar. Lah yang memegang tangannya diwalak-walik, mulai keselio. Kan saya pernah ngomong ini sudah, ya Allah. Tapi kalau dibiarkan hikam, hidup tuh mengalir seperti air gitu loh. Jadi sembarno ae, sembarno. Sing penting jamaahnya diberi pencerahan. Tujuannya ini sekedar yaitu mewujudkan pesan Nabi. Wakiru man tata'allamuna minhu. Hormatilah orang yang memberi ilmu kepadamu. Jadi tidak masuk wilayah ta'abbud. Ini namanya takzim. Syirik itu ta'abbud. Lah nek gak ngaji kitab hikam gak paham, dianggap ngambung tangane wong tua, ngambung tangane gurune niku disinilah pentingnya belajar menegakkan keyakinan yang benar, membersihkan hati. Amin renungaken. Iku nanti kalau mengalami ngoten. Jadi memang orang itu ada rasa kepuasan. Ngurungono ngaji lho nek gak ketok wajahe sing ceramah itu sing kurang puas. Nggih. Kula niku nek ngaji tertentu kan diberi namanya hijab. Ibu-ibu enggak mau dibuka. Aku gak lega nek gak ketok wajahe wong ini. Berarti sebenarnya ini mencari ilmu apa memandang wajah saya? Kok kalau sik enom wis sampean delok kawis tuwa. Jadi rasa itu muncul dari bisa rogo. Ndelok wajahe ser ku nafsu. Wah, cocok rek. Ya ini ganteng rek. Lho ngeten iki kan menggoda wilayah kol. Tuh. Bon. Sekarang diterus namanya.
Sesungguhnya yang menjadikan hatimu sedih. Lah sekarang tanya, hati sedih itu hati bermasalah. Takut. Duwe karep gak keturutan. Sedih. Awalnya sedih, lama-lama komplit. Allah katanya ngaji kitab hikam. Allah itu maha pengasih. Pengasih apa nih? Waku dungo jamu ke pokoknya dungo dewe ngamini dungo niki ayo pancet. Kalau probablas. Akhirnya Hikam mengatakan sesungguhnya yang menjadikan pedihnya atau sedihnya hati karena sebab Allah menolak keinginanmu, gak nuruti, gak dituruti. Apa katanya Hikam? Karena engkau itu tidak paham hikmah di balik penolakan. Karena itu saya kasih tema yang dimasukkan ke YouTube itu bisa jadi penolakan itu adalah pemberian. Dicegah itu justru diberi. Nah kita kan melogikakan namanya dicegah, ditahan itu tidak diberi. Tetapi karena cerdasnya pada wilayah intelektual belum menembus wilayah spiritual, maka alat yaitu menentukan kesimpulan itu akal. Makanya kalau tidak ngaji kitab tauhid, kitab tasawuf, sifatnya akal itu kalau liar menjadi nakal. Akal yang nakal inilah yang perlu yaitu dididik supaya akalnya tidak nakal. Oh no, saking nakalnya pengen di jalur dina. Ngomong bisa terucap tapi di batin. Ya Allah, bulan depan ini saya mau mantu. Gusti Allah dikandang. Sementara persiapan ini belum cukup, maka saya minta tolong ya Allah, kirimkan rezeki secepatnya. Ini Gusti Allah diperintah ngomong. Kurang ajar loh. Kurang ajar loh. Ram pangeran, aku itu loh pelantara tapi mantu. Sebenarnya lah, mau di pangeran nanti. Iki persiapannya belum memadai. Aku minta, kamu kan Tuhan. Nyeluk pangeran kamu kurang ajar. Anak saya ini suka bilang aku kamu. Ini bahasa paling kasar itu. Kalau aku sudah begitu, sama aku sendiri kamu begitu. Ini bahasanya anak-anak tidak mengenal adab. Karena itu anak kita harus kita didik akhlak. Tadi saya ngomong masih ada terusannya. Ada orang merasa punya terah mulia itu orang terburuk. Nah sekarang kita sedang rame-ramenya rebutan nasab. Ya silakan. Kula itu kabar dia Ustaz jenengan ini putrane sinten? Ya anak yang menungso kok sampe butes. Mesti jaluk obat sampai sapa? Saya bapak saya namanya Nawawi, makanya nama saya itu sebut dulu. Bapak saya sebut. Saya menghormati orang tua saya. Suatu saat saya pernah ngaji, ada temannya bapak, belum ngaji belum. Gara-gara nama saya dan Nawawi, dia penasaran. Sopo ya Ustaz itu nama ini? Ternyata jamaah yang mengaji teman bapak saya dulu mondok di Tebuireng. Saat masih diasuh langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah teman bapak saya sudah pisah dengan bapak lama, tak tahu. Tapi gara-gara jenenge sebut, dia penasaran. Lalu ngaji kalau di mana? Pak Ustaz bisa tanya? Nggih monggo, mboten napa. Panjenengan iki namine lengkap situ. Ini disebut kali petugas masjid,
Ya kata sekolah ini waktu disebutkan Ustaz Iskandar saya belum nama ini pun nama jenengan apa nama ini yang sebut jenengan itu nama bapak kulo nama kulo itu saya belum dan bapak jenengan itu nanti mau mungkin nanti jadi kulo mau nanti biru ya Allah bapak sampai pojok kulo mulut terus begini bina mami kok dibuntuni dengan anak yang pada bapak mati anak bermanfaat orang tuanya tertawa dan ini jangan dungan Gusti Allah muga-muga duwe anak-anak sing soleh solehah manfaat di dunia wal akhirah. Saya terus bertanya, jika engkau memohon kepada Allah tapi Allah tidak memberi kepadamu dan engkau hatimu merasa sedih bahkan sampai sakit hati, sedihmu diteruskan jadi sakit hati, itu disebabkan karena engkau tidak paham, tidak memahami hikmah di balik penolakan. Jika engkau paham, engkau mengerti kata-kata kami, pasti engkau tidak pernah sedih dan tidak akan sakit hati. Orang yang imannya sempurna, nah sekarang bilang iman sempurna. Sebab sesuatu itu kalau sudah dilabeli sempurna, contohnya Islam ini agama yang sudah sempurna, maka nilai kurangnya tidak nampak. Kata kitab Hikam dikatakan iman seseorang itu dikatakan sempurna atau dikatakan tidak sempurna sebelum ia memiliki dua karakter hidup orang beriman. Kalau bahasanya pensara saya bisa menambahi sendiri. Tanda-tandanya orang imannya sempurna itu ada 3. Saya pakai ceramah-ceramah. Tapi kalau di sini katakan ciri iman seorang sempurna pertama percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh itu kalau bahasa lain dikatakan yakin secara total, gitu loh. Ada percaya setengah-setengah. Hatinya selalu bersandar dan berharap hanya kepada Allah. Kalimat sarangan ini masih bisa dijelaskan dengan gampang. Ciri iman sempurna itu adalah keyakinannya kepada Allah total, tidak setengah-setengah, dan hatinya selalu ta'arruf, bersandar intimat kepada yaitu keputusannya Allah. Yang kedua, hatinya selalu bersyukur kepada Allah karena Allah menghindarkan dirinya dari musibah. Nah sekarang ada analogi cerita yang dengan bisa merasa begini. Ono uang nek duwe karep mesti keturutan. Itu tanda-tandanya orang sukses atau orang bahaya. Iki ngaji benih nanti. Aku ya alhamdulillah yang duwe cita-cita mesti begini. Ini tandanya orang yang aman atau bahaya. Nuwun sewu. Jadi jangan kita berpikir kalau hidup selalu senang-senang terus itu aman. Quran mengingatkan itu. Ayat-ayat yang disebut balak datang mendadak itu diawali dengan kebahagiaan yang berlebih-lebihan. Bahasa lain disebut euforia. Wah salah. Hidup ana gulane, ana uang iku rekoso ana itu golek duit, ana uang meneng diparani. Sampai milih miliar milih
enggak ada duitnya. Ternyata kita itu selalu masuk wilayah zona nyaman, bukan zona aman. Kita sering digoda namanya nyaman, tapi kita tidak hati-hati ketika dibelokkan menjadi tidak aman. Yang dimaksud tidak aman ini apanya? Banyak. Mohon maaf. Ini baik, tapi perlu juga kita tafakur. Duwe umat terlalu diprotek, saking diproteknya sampai ngomong ya besok. Wes maghrib watek, dhuwure dikek yo. Dikawang-kawang kawat dhewe sampeyan. Ngoten sing kurang yakin. Ana sensor, ana CCTV ini, ana maneh wajib kono satpam yo kuwang pisan. Nduk ngarepe ana kiri, ambek ngene ahor. Wong iki mung ono wedi apa sih? Wedi apa? Wedi donyane pertanyaan. Apa dengan itu mesti anak? Kalau ibu nggak ada contoh tapi sampai pilih duit-duitnya rumah dan isinya. Kepingin aman, diprotek secara naranaka, bismillah, dikomodi macam-macam. Lah pencuri itu pandai. Sebelum nyolong sudah dipelajari. Akhirnya kalau kamu menguji, aku bisa itu pencuri. Terus kedua, ada cara lagi dulu, gak diprotek, tapi dia berdoa. Ya Allah, lindungilah keluarga saya, harta saya, anak saya. Jangan bilang sama ini. Engkau lah Zat yang Maha Kuasa. Macam. Terus baca dikir-dikir, yaitu perlindungan bersama. Terus maju di teko. Wis niat wah gue main sudah cocok ini tak kurasi sini. Barang pas di depan rumah, hatinya maling oleh Allah dirobek ini. Aku mah gak butuh ya. Sama yang bikin soro-soro di Jawa. Misalnya itu yang disebut menang tanpa ngasorati. Ya, ini ada kejadian di salah satu daerah tempat yaitu pertanian namanya buah apel. Kalau kita mungkin nyebut batu gitu ya. Nah, orangnya ini sudah ngaji tauhid, tapi juga wilayah ikhtiar dilakukan. Jadi waktu yang namanya mau panen apel, yaitu di kebunnya berdoa. Ya Allah, buah apel yang ada di kebun ini lindungi ya Allah, selamatkanlah dari niat-niat nafsu kejahatan, pencuri, perpustakaan nafsu ya. Maksud-maksud, jadi wong dungu kan orang masih mandi, harus gak mandi. Nah ini pasti mandi. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Terus ditinggal, rumahnya dan kebun apelnya kan jauh. Lalu dia ini di rumah santai-santai. Lah kebun apel ini mau panen, siap dipanen. Ada rombongan pencuri rombongan itu namanya pencuri berjamaah. Akhirnya apa? Akhirnya datang. Ya betul, dipanen. Gambar penanggur melok dicukur, dimasukkan ke mobil, tidak tahu truk atau mobil box. Wis pokoknya panen dengan tahu. Ingat sikap ini. Caranya Allah itu lembut, kita tidak mengerti. Akhirnya si pencuri itu tanya kepada orang sekitar, ini kebun apelnya siapa? Lah kebetulan tetangga situ tahu, oh itu Pak Suto, rumahnya mana? Nyebut, misalnya Rumput Harapan Surabaya misalnya. Akhirnya dibawa kemana? Ini nggak dibawa, dijual sendiri ke pasar, diantarkan ke rumahnya yang punya.
dengan ucapan begini kita sabut. Pak, Bapak betul punya pohon? Apa sudah waktunya panen? Oh iya, ini jangan minggu depan mau saya panen. Sudah Pak, ini sudah saya panenkan. Ini barangnya. Sing jenis sing sampai dia menunggu sama mereka. Bagi Allah tidak sulit, tidak sulit. Jadi apa yang terjadi? Orang ini punya niatan jelek, oleh Allah dirubah. Yang bisa merubah siapa? Di zaman saya itu pernah, saya tidak punya guru, makanya aku sampai ke guru. Sampai kena guru orang loro, guru sing ndak teko pintere akal, guru sing ndak teko iso bersenyati. Namanya guru batin. Orang itu biar itu dia orang punya sesuatu hilang itu sedih. Karena saya merasa itu milik saya. Merasa miliknya itu salah. Karena segala apa yang ada di dunia ini bukan milik kita. Kita cuma hanya jadi kita tauhid. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah. Semua apa yang ada di langit dan ini Quran. Quran diwaca, prakteknya tahu dilakoni. Kalau kenapa isi kita karena Allah dituruti. Enten ceritanya. Saya ini kan istri saya kan orang Mojokerto. Dulu saya sering keluarga di saudara-saudara. Pas ke sana itu saya kecopetan naik bis umum itu di daerah yaitu Maripaipas terus berangkat itu ada orang desek opo asal desek opo itu bukan katanya ternyata itu taktik untuk mencopet dompet saya hilang. Tahunya saya turun lupa kamu ngini kalau kok paling nek kepingin rodo nganti kudu kaget dulu. Jadi sampai ojo penting nek kaget. Mari waras kok boleh mandi. Kok bisa? Karena ketika itu kita butuh Allah. Lah merasa butuh Tuhan itu benar. Waktunya saya kan dulu saya sebelum sholat tahajud. Saya itu cari sholat dekat jalan mau sholat kecil. Saya ambil ilmu itu sholat. Lagi ilmu jamaah kita belum apa di rumah. Akhirnya sholat saya berdoa pada zikir singkat. Ya Allah, dompet beserta isinya itu kalau masih milik saya ya Allah, kembalikan ke saya. Doa lagi, kembalikan ke saya. Kalau itu sudah bukan rezeki saya ya Allah, saya niati sedekah. Nah, ini ilmu barang hilang diniati sedekah. Waktu itu betul. Kalau jenengan ngaji mending latih. Innama apakah mending hadir? Innama a'malu binniyat. Al-amru bima qasidi. Kalau sudah bukan rezeki saya ya Allah, gantikan yang lebih baik. Gantikan yang lebih baik. Dan sedekah uang yang hilang beserta isinya dompet itu saya niati sedekah kepada orang yang butuh tanpa menyusahkan saya, sudah diambil. Sampai dulu di guru kayak ini gak perlu terus suku. Barang iman diniati sedekah, adik disebut alhamdulillah tidak menyusahkan saya. Ada orang yang butuh diambil. Ya, ngaji seperti ini. Lah kalau diantarkan ke orangnya diberi, kalau ini orang ingin lalu mengambil yang diambil merasa tidak hilang. Niatnya sudah dirubah. Ini jenenge ngaji bening hati. Artinya apa? Sudah lepas.
Ya ilang yo ilang. Mohon saya tadi sholat hajat, zikir, berdoa. Ini namanya urutannya. Kenapa kok hajat? Karena ada hajat kepada Allah. Mari ngono dapat 1 minggu kan. Saya kan di rumah. Dulu tuh saya punya HP jadul, bukan Android. HP saya itu berdiri. Karena saya itu punya kartu nama, ada di situ nomor HP saya. Saya ditelepon dari mana? Betul, daerah ini pokoknya daerah sana. Ada perlu apa betul? Bapak namanya Pak Saiful. Oh iya saya. Apa merasa pernah kehilangan dompet besar? Iya, minggu yang lalu. Dompetnya ini kok ketemu di sini Pak. Saya ini penjual yaitu warung bakso di tepi jalan. Lah tahu di bawahnya kursi duduknya yaitu orang-orang yang beli bakso. Saya temu dompet ini dan saya lihat isinya APB, asing, macam-macam saya. Cuma tidak ada uangnya. Padahal saya itu tadi itu ada 800.000 di sini. Ternyata malah ini gak butuh KTP, gak butuh SIM, butuh. Akhirnya duit dijogo, dompet isinya dibuka. Caranya Gusti Allah mempertemukan pohon lain. Oh iya. Ini gimana Pak? Kok gini aja? Hubungi saudara saya. Bisa dekat dengan daerah sampai itu. Akhirnya tak adil saya. Wes ada kayak ono tip sebagai uang jasa uang Allah. Kali selesai. Dompet aman, SIM aman, semuanya aman. Sehingga aman. Lanjut sampai sendiri duit. Akhirnya apa yang terjadi? Bagaimana rencana Allah? Ya Allah. Kira-kira beberapa hari setelah itu kembali dompet dada saya didatangi orang rumput harapan. Tapi gak tahu itu jenis sampai juga rokok. Orang harapan gak tahu. Dia ini datang ke rumah sekitar jam 9 pagi. Masih ingat saya membaca koran di teras. Saya belum punya pondok pesantren, belum masih rumah. Assalamualaikum Ustaz. Karena harus kenal, udah poin atau Assalamualaikum, betul kenal itu. Makanya kenal itu kasar jadi selalu. Ya Allah, telepon dia, aku kenal itu. Masa tiba si waras saya tadi mati. Kenal ini, gak ada beban, gak masa gak kenal ngomong di waktu. Akhirnya apa? Alhamdulillah saat itu kepimpinan keturutan itu orang. Saya sebagai pelaku ada rezeki. Saya itu mengamalkan ceramahnya Pak Ustaz. Karena saya ngaji paginya malam ngaji. Kalau mau nek duwe hajat, yaitu kok suwe ada turutan. Sehingga kita istighfar dalam sholat. Aku ngomong kan nggak ada ceramah itu. Orang teknik, orang berharapan. Akhirnya aku punya niat menjual tanah di daerah Mulyorejo sana. Punya tanah di sana. Akhirnya berpilihan yang istighfar salah dari pasien terus di bersolat. Akhirnya nggak tahu tanah ini dibutuhkan oleh investor karena kebijakan sehingga harganya bayangannya sih duit tanah orang sini itu sak dukur-dukur harga sampai ini karena orang yang membeli sangat butuh tanah itu maka diberi di atas. Masya Allah, makanya tentunya itu sing nyeting orang itu Allah. Gak usah pangeran itu diributi menemani ibadah sing temen, dadi wong jujur, ahli tolong, seneng sedekah, pasrah nang Gusti Allah, urip beres. Akhirnya alhamdulillah tanah saya laku, paling di luar daripada perkiraan. Iki ngomong apa misalkan anak dodol jadi mungkin. Akhirnya mantu-mantu itu dia ngomong ngeten, Ustaz, kami zakate kula sebagian kula paringaken panjenengan.
Sekolah gak jalur, aku gak jalur, tapi ini settingannya Allah ini. Makanya belajar membaca settingannya Allah. Akhirnya, untuk kenapa? Malah bodoh, kalau dia perlu kata, biasanya untuk di mana ada juli ake, acaranya ake. Tapi bodoh turun, tak mau saya agak masuk ke rumah. Terus, mau nih, terus waktu itu buka tas, ngetok amplop. Nah, motor lagi meleleh. Amplop itu soklat, si wili belum. Amplop itu soklat, betul, betul. Terus ngomongnya namun niki Pak Ustaz mungkin manfaat. Dan apa niki zakat ya. Nah, saya kan mungkin dimaksud adalah sabilah pejuang agama di Bali. Wong mulai dia tak buka. Lah mosok di Bali. Tak buka butuh saya untuk kantor. Waktu itu tak eling saya kehilangan 800.000 di jalan raya Jakarta itu. Allah menggantikan 4 juta. Ya Allah, muni memang ya Allah. Kalau sudah bukan rezeki saya ya Allah, gantikan yang lebih. Kata lebih baik bisa dimana itu lebih banyak. Tapi kan pulang ikhlas, gak punya kepentingan. Langit tadi ditiru orang. Aku untuk tak jauh dicopet ya. Terus aku tak bunuh ya Pak saya bunuh. Ya gak apa sih itu kayak ini. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kamu punya rencana, Allah juga punya rencana Allah. Jadi kalau disusahkan harus apa diberi ujian, tapi yang sudah dirikan tak boleh ngomong diberi ujian. Sebab dia merasa diberikan hati merasa beban, betul? Diberi hadiah. Hadiah. Sakit itu kalau kita masih belum bening artinya merasa beban. Tapi kalau kita sudah ingat pasal 85A dan B, orang yang sedang dilewati dan Allah yang tidak menyenangkan itu juga disebut belajarnya. Alhamdulillah, Amerika Solo suwi Solo paras ini dilewati kena belum. Alhamdulillah. Coba jamaah sampai tahun-tahun kemarin itu masih sugar saya itu sudah senelu ilmunya semuanya seperti alhamdulillah hadiah tetap si Allah. Akhirnya kan? Akhirnya kan? Dia sama dengan ini. Sampai besok ini tadi ada jamaah yang digerai dibaca Fatihah sakit di rumah sakit Islam. Misalnya sampai makin ini pot, saya mesti dihikap dulu besok. Terus ngomong ini dihikap. Sekarang dino bu sakitnya di rumah sakit. Aku di sholat seminggu di rumah sakit. Ya bu sampai terima sampai syukuri loh sampai lagi. Ya betul. Ya betul. Lorong kok. Paling sing sabar bu dari tadi ujian sakit Gusti. Wis ngomong yang mana bu. Lorong sih nggak ngomong. Bu sampai syukuri. Karena apa? Di balik penolakan ada hikmah yang kamu tidak tahu. Ini maunya Allah. Oh ini untuk cerita yang panjang bisa bersambung. Karena itu ikutilah ngaji terus ngaji Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا مقبولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.